Selamat siang kawan Intisari. Hari ini saya akan mengajak kawan Intisari untuk mengunjungi salah satu bangunan bersejarah di Boyolali, yaitu Cagar Budaya Situs Candi Lawang yang ada di Dusun Dangean, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Di sini bagian luarnya, lokasinya berada di perkampungan di belakang rumah warga. Candi Lawang ini diyakini merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno dan dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candinya ada di masuk ke dalam. Lokasinya ada di belakang rumah warga dan tidak begitu terlihat dari jalan, sehingga sedikit sulit untuk menemukannya. Candi Lawang ini pertama kali dilaporkan oleh Kepala Perkebunan Sukabumi di Paras, Cepogo pada 1919. Awalnya candi ini terkubur di lokasi di tengah area kebun kopi. Kemudian setahun kemudian dilakukan ekskavasi atau penggalian di tempat ditemukannya candi. Ini dia candinya. Candi Lawang ini berada di lereng timur Gunung Merapi yang memiliki ketinggian 932 meter di atas permukaan laut. Luas bangunan candi ini sekitar 500 meter persegi, berbatasan tebing di sisi utara dan timur dengan kemiringan 80 derajat. Posisinya Candi Lawang ini sedikit tersembunyi karena berada persis di belakang rumah warga. Di situs ini berdasarkan informasi ditemukan 5 struktur bangunan, yakni candi induk dan 4 candi perwara atau pendamping yang mengapit di kanan kiri dan menghadap bagian utama. Ini candi induknya. Kita lihat dari sisi depan. Bangunan candi induk yang berdenah bujur sangkar ini sudah tidak utuh atau runtuh. Batunya berukuran 6,4 meter dikali 6,4 meter. Sementara tubuh candi berukuran 5 meter dan menghadap ke barat. Tubuh Candi Lawang tidak lengkap karena hanya tinggal sebagian, yaitu di sudut barat daya. Lantainya juga sudah rusak sehingga bagian sumuran candi terlihat. Ini penampakan candi dari depan, berbentuk seperti pintu.
Berdasarkan informasi sejarah pendirian candi ini diperkirakan sekitar abad 9 sampai 10 Masehi, berdasar pada pembingkaian bagian kaki candi yang merupakan ciri khas profil Jawa Tengah. Perbingkaian itu terdiri dari pelipit rata, sisi genta, dan belah rotan atau half round. Dasar lain yang mendukung perkiraan masa pendirian candi ini adalah inskripsi yang terdapat di ambang pintu sisi kiri atau selatan. Huruf yang dipakai adalah aksara Jawa kuno yang banyak digunakan dan berkembang pada masa tersebut. Candi dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno di bawah pemerintahan raja-raja dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Bangunan di depan Candi Induk ini namanya Candi Perwara 1. Berbentuk persegi panjang memanjang dari utara ke selatan dengan 3 pondasi tangga masuk. Bangunan hanya tersisa bagian pondasi, sedangkan kaki, tubuh maupun atap sudah tidak ada lagi. Sedangkan bangunan Candi Perwara 2 ini yang terletak di kanan candi utama. Candi Induk, tidak ditemukan lagi bagian kaki, tubuh maupun atap bangunan. Sehingga yang tersisa hanya tumpukan batu dan sebuah yoni yang berada di atas pondasi bangunan. Sementara di bagian samping kiri Candi Induk ini dinamakan Candi Perwara 3 yang sama seperti Perwara 2 sudah tidak ditemukan lagi bagian kaki, tubuh maupun atap bangunan dan hanya menyisakan tumpukan batu di atas pondasi bangunan. Nah, di belakang Candi Induk ini dinamakan Candi Perwara 4. Namun butuh penelitian lebih lanjut karena denahnya sudah tidak terlihat. Kompleks Candi Lawang dari sisi keutuhan bentuk memang belum dapat menyamai kemegahan yang terdapat di kompleks candi lainnya. Namun hal itu justru merupakan tantangan untuk mengangkat potensi kompleks Candi Lawang dalam konteks ilmu pengetahuan dan aspek potensial lainnya, termasuk di dalamnya potensi wisata budaya dan wisata minat khusus. Situs candi ini sekarang menjadi tempat wisata dan untuk informasi biaya tiket masuk untuk masuk ke candi ini gratis. Ini beberapa informasi yang ada di situs Candi Lawang. Disebut Candi Lawang karena bentuk bangunannya yang menyerupai pintu. Yang lawang di dalam bahasa Jawa artinya adalah pintu. Nah, selain dari ilmu pengetahuan, ternyata Candi Lawang ini juga menyimpan cerita